Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi. Video kali ini yang teman-teman lihat di layar, di sini saya akan melakukan perawatan pada tanaman lichen yew. Kebetulan udah beberapa bulan ini saya memang sedikit sibuk. Kemudian ada musim-musim hujan di saat saya libur dari kerja, sehingga saya kurang melakukan perawatan atau pemotongan tanaman lichen yew ini. Di sini hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penanaman atau udah kita lakukan penanaman lichen yew ini, memang kita harus rajin untuk melakukan perawatan, baik segi pemupukan, kemudian kita memberikan nutrisi baik air dan yang lainnya. Kemudian di sini kan lichen yew ini kebetulan udah panjang, udah sampai ke tanah, sehingga di sini udah sampai ke tanah itu udah ada akarnya. Nanti di sini kita akan lakukan pemotongan sedikit, sekitar lebih kurang 1 atau setengah meter, sehingga nanti setelah kita potong nanti sekitar 1 atau 1 bulan lebih kurang, nanti dia akan tumbuh lagi sampai ke bawah lagi. Begitu seterusnya kita harus melakukan perawatan. Nah, itulah konsekuensi kita kalau kita melakukan penanaman lichen yew ini. Nah, risiko itulah yang harus kita hadapi. Nah, itu tergantung dari rekan-rekan atau teman-teman semua, bagaimana teman-teman menanggapi atau menyikapi atau menghayati ya. Banyak kali siapanya ya kata-katanya. Intinya memang kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan. Nah, di sini kebetulan tingginya sekitar tembok ini sekitar 2,5 meter. Mungkin di sini saya menggunakan tangga untuk melakukan pemangkasan atau merapikan yang bagian atasnya ya, sehingga nanti dia menjuntai ke bawahnya lebih agak rapi. Nah, di sini mungkin di batangnya ini mungkin udah ada sampai ke sebelah ya, ke sebelah tembok. Kebetulan tembok ini adalah tembok dari PT yang ada di samping rumah saya, dan di sampingnya ini adalah sedikit bersemak ya, atau ada kayak hutan-hutan gitu, sehingga ada tanaman liar yang merambat itu, sehingga kalau misalnya udah sampai ke bawah, jadi batang lichen yew udah sampai ke tembok sebelah ini, karena sebelumnya tidak kita atur biar dia menjuntainya ke tembok samping rumah, bukan ke tembok sebelah. Jadinya tanaman liar yang di tembok PT ini sebelahnya mengikuti atau kayak mengalir ke sebelah tadi sampai ke atas. Jadi kalau kita lihat berbeda, ini tanaman lichen yew sebelahnya tanaman liar udah sampai ke atas sih. Makanya itu kita membutuhkan tangga, kemudian untuk memotong tanaman liar yang di hutan sebelah ini, maka kita melakukan pemotongan atau perapian. Nah, itulah konsekuensi yang harus kita hadapi. Beda halnya misalnya kalau kita melakukan penanaman di pot ya, kalau di pot misalnya kita letak di depan rumah atau kayak di teras bagian atasnya. Nah, itu memang kalau yang itu memang kita harus rajin melakukan penyiraman atau pemupukan, karena nutrisinya berbeda dari kita melakukan tanam di bawah langsung kemudian kita tanam di pot. Mungkin itu memang sangat berbeda kan. Itu kemarin sudah saya coba untuk melakukan penanaman, itu memang kita harus ekstra untuk memberikan air ya. Kalau yang di bawah ini, kalau untuk airnya mungkin kita lebih banyak ya. Kalau misalnya saya andalkan misalnya hujan, kalau misalnya musim agak kemarau, saya kebetulan sudah saya buatkan pipa, sehingga kalau tidak perlu kita mengambil selang untuk menyiram
batangnya atau daun-daunnya. Di sini saya menggunakan pipa, nanti saya tinggal hidupkan stop airnya itu, kemudian akan menyiram sendiri, lebih kurang seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini kalau kita lihat bagian dalam dari tanaman Lichenyu ini ada beberapa batang yang sudah kering, ya, udah tidak mempunyai daun. Nah, itu nanti saya juga akan pangkas bagian dalam sehingga nanti yang bagian luarnya itu yang ada daunnya mungkin akan sedikit masuk ke dalam lagi, mungkin lebih kurang seperti itu. Nah, yang selanjutnya konsekuensi yang harus kita hadapi itu ketika sudah kita melakukan pemangkasan, memang kita untuk pembuangan, kebetulan saya tinggal di perumahan, kalau misalnya udah kita pangkas, kita letakkan di tanah misalnya, kan kebetulan saya belum beraspal ya, kalau misalnya beraspal, misalnya kita bakar kan segan kita sama tetangga dengan asap yang polusi yang kita buat tadi. Jadi solusinya kita harus mempunyai kayak model plastik sampah yang hitam yang besar itu, nanti kita tinggal masukkan ke dalam plastik tersebut. Namun sedikit informasi, kebetulan saya di sini nih, memang kalau misalnya petugas kebersihan, memang kita udah iuran ya dari setiap bulannya. Kalau kita tidak memberitahunya, mungkin kadang dia nggak diambilnya plastik yang dalam sampah tadi itu, karena mungkin dikiranya itu bukan adalah sampah rumah tangga, karena itu adalah seperti batang-batang Lichenyu tersebut. Jadi memang kita harus kasih tahu kalau misalnya memang kita kasih sedikit lebih untuk upah untuk kebersihan tersebut. Mungkin seperti itu yang saya alami. Kemudian untuk selanjutnya mungkin lebih kurang seperti itu yang memang harus kita miliki, harus mempunyai tangga, harus lagi membersihkan. Nah, itulah yang konsekuensi yang saya bilang tadi. Selanjutnya untuk yang ini bekas potongan tadi, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan kayak misalnya mau kita jual nih, bisa juga untuk lakukan kita jual. Misalnya ada teman yang mau minta, silahkan. Kalau misalnya memang mau dijual bisa juga, karena saya lihat di bagian misalnya kita jual bibit Lichenyu di Shopee atau di platform-platform toko online yang lainnya, bisa nanti tinggal kita lakukan pembibitan. Untuk pembibitan sendiri ini pengalaman saya ini sangat-sangat mudah ya untuk melakukan pembibitan Lichenyu ini. Namun sebelumnya saya memang tidak pernah saya jual, belum terpikiran untuk saya jual. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di daerah Pekanbaru ini, kalau misalnya teman-teman ingin mempunyai Lichenyu ini, mau bibitnya, silahkan ambil saja di rumah. Kalau misalnya memang segan, tidak mau di DM aja ke Instagram saya miliki. Nanti saya kalau di rumah itu lebih lebih Sabtu kayak Minggu, hari-hari libur saya ada di rumah. Nanti tinggal diambil aja. Mungkin kalau di selain libur mungkin ada orang rumah saya, istri. Kalau misalnya mau ketemu langsung di saya, mungkin hari-hari libur silakan datang ke rumah. Tapi sebelumnya di DM aja dulu, lebih enak kan istilahnya. Nanti kita potong aja untuk diambil. Kalau misalnya memang saya ada stok, setelah saya bibit nanti silakan diambil aja. Untuk saat ini saya belum ada niat untuk menjual ya bibit Lichenyu ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment kalau misalnya video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.